Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia dan tanda tangani Piagam Jakarta Vatikan. NU dan Muhammadiyah hormat menyambut dengan baik. Apakah ini pertanda bahwa NU dan Muhammadiyah merespon baik akan menerima ada sesuatu untuk kepentingan dunia, kedamaian, persahabatan, atau pilihannya karena Indonesia dalam suasana darurat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Paus Fransiskus itu pemimpin Katolik yang menjadi kiblat untuk seluruh umat Katolik. Beliau akan datang ke Indonesia menjadi sesuatu karena Indonesia adalah mayoritas Islam. Tapi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah merespon dengan baik. Bahkan kenangan pemuda Muhammadiyah ketika di Vatikan disambut dengan bahasa Arab. Ayo kita baca di beberapa media, beliau kesini apa saja dan bagaimana lawatan di negara-negara lain. Mengapa Indonesia dipilih yang pertama kali dibanding Singapura, Timor Leste, ataupun yang lainnya. Pertama kita baca di Tribun, video eksklusif Paus Fransiskus tanda tangan di Deklarasi Jakarta Vatikan yang promosikan Pancasila. Oh, ini sesuatu karena Pancasila yang menjadi dasar negara menjadi simbol pemersatu seluruh agama, seluruh kelompok yang ada di Indonesia. Kemudian di antara Muhammadiyah paparkan makna kunjungan Paus Fransiskus. Dan kalau kita melihat PBNU, Ketua Umum PBNU atas nama warga NU, selamat datang Paus Fransiskus ke Indonesia. Selanjutnya di TV One, antusias Paus Fransiskus akan ke Indonesia, Gus Yahya ucapkan selamat datang atas nama PBNU dan NU. Kita lihat juga jejak kunjungan Paus ke Indonesia, Paus Paulus ke-6 hingga Paus Fransiskus. Di situ ada sejarah panjang, sehingga welcome semuanya. Dan yang terakhir adalah Indonesia.co.id, jadwal kunjungan Paus Fransiskus Indonesia, Miss Akbar di GBK, dan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang welcome dari Nahdlatul Ulama dan kita hubungkan dengan lainnya semuanya, karena ini tidak cukup hanya untuk satu kelompok. Antusias Paus Fransiskus akan ke Indonesia, Gus Yahya ucapkan selamat datang atas nama PBNU dan NU. Ini adalah yang tertuang di TV One News Jakarta, tv1news.com. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Gus Yahya turut mengucapkan selamat datang kepada pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus di Indonesia. Karena memang Paus itu adalah sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia, pertama, dan yang kedua adalah Kepala Negara Vatikan. Vatikan menjadi sebuah state tersendiri. Gus Yahya menyampaikan selamat datang mewakili NU dan PBNU yang turut berantusias menyambut Paus Fransiskus. Atas nama PBNU, atas nama Jemaiyah Nahdlatul Ulama, atas nama warga Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat datang atas kunjungan yang mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Ketua Umum PBNU mengatakan Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia sebagai negara yang terus menjaga nilai toleransi
dan persaudaraan antar umat beragama. Selamat datang, selamat menikmati negeri persatuan dan kesatuan, negeri toleransi dan persaudaraan. Bangga bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus, akan bertemu. Ia menuturkan persaudaraan antar umat beragama dan sama umat manusia tetap terjaga di Indonesia, sebagaimana yang diemban oleh tentunya Vatikan dan PBNU, bahwa persaudaraan itu perlu dijaga. Semoga kunjungan Paus ke Indonesia dapat ikut semakin meneguhkan kerukunan di antara umat beragama. Beliau, Paus Fransiskus, telah menetapkan jadwal perjalanan apostolik ke beberapa negara Asia. Beberapa negara itu adalah Papua Nugini, tentunya yang pertama Indonesia, Timur Leste, dan Singapura pada 2-13 September 2024. Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik pertama kali di Indonesia pada 3 September, sedangkan Paus akan bertemu Presiden Jokowi pada 4 September 2024. Jadi pertama kali menginjakkan di Indonesia dan selanjutnya ketemu Presiden Jokowi. Paus juga akan menghadiri dalam acara pertemuan antar agama yang akan digelar di Masjid Istiqlal pada 5 September. Setelah itu Paus akan melakukan pertemuan bersama penerima manfaat organisasi amal yang digelar di kantor konferensi Wali Gereja di Indonesia. Wali Gereja Indonesia. Kemudian Paus setelah mengunjungi Indonesia akan melanjutkan ke Port Moresby, Papua Nugini, dan Vanimo pada 6-9 September. Pria bernama Josh Mario Bergoglio ini akan mengunjungi Dili, Timor Leste pada 9-11 September, dan Singapura 11-13 September. Asik juga ya, jadi tidak hanya di gereja saja, tetapi untuk negara dan untuk agama lain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah rencana Paus Fransiskus yang mempunyai jadwal di Indonesia pertama kali kunjungan. 3 September dilanjut ke pertemuan Jokowi 4 September, dilanjut dengan 5 di Istiqlal, di Wali Gereja Indonesia. Luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah penandatanganan piagam Jakarta Vatikan, Indonesia Vatikan akan menjadikan sesuatu, dan apakah hal ini akan menjadikan kerukunan umat beragama lebih baik atau malahan menjadi bermusuhan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kita semuanya perlu welcome terhadap beliau. Selamat datang di Indonesia, Paus Fransiskus, yang pada kesempatan ini Indonesia dalam suasana menjalankan pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang sebagai simbol pelaksanaan politik, maka hal ini sedikit banyak berefek terhadap konflik hadir, baik disengaja ataupun tidak. Semoga saja kehadiran Paus Fransiskus ini menjadikan politik bukan sebagai alat konflik yang menjauhkan, tetapi sebagai alat konflik yang digunakan untuk menghadirkan pemimpin terbaik, tetapi sesudah itu bisa selesai. Bahwa dalam proses sebelumnya terjadi persaingan, adu gagasan, adu argumen, itu iya. Hanya pada waktu kita melihat jadwal ke Pak Jokowi atau sebelumnya itu misalkan datang ke beberapa tempat, bahkan ke wali gereja, menurut saya ada yang perlu dipesankan terhadap perjalanan politik di Indonesia. Meskipun
keberadaan Katolik, gereja, paus itu tidak ada, tetapi bahwa warga negara Indonesia tidak jauh dari kehidupan berpolitik pada hari ini. Akan lebih baik Paus Fransiskus bertemu dengan elit-elit untuk semacam memberi tausiah, memberikan pengarahan, sehingga nanti menjadikan proses demokrasi ini lebih baik. Apakah mungkin? Everything is possible. Atau minimal pada tanggal 4 September ketika ketemu Pak Jokowi, itu bisa memberikan berbagai masukan. Karena Pak Jokowi adalah proses politik, dia adalah seorang presiden yang prosesnya melalui kontestasi yang serius. Dan di situ bisalah Pak Jokowi untuk bersinergi atau berkomunikasi dengan berbagai partai politik, baik yang pro dan kontra, untuk bisa duduk bersama dengan Paus Fransiskus ini. Mumpung acaranya masih ada beberapa waktu. Yang kedua, apakah deklarasi atau piagam yang akan ditandatangani deklarasi Jakarta Vatikan yang akan mempromosikan Pancasila itu akan terjadi? Kalau menurut saya iya, karena Indonesia adalah negara yang sangat variatif agamanya, kepercayaannya, dan itu diberi fasilitas untuk hidup bersama. Kecuali kelompok-kelompok yang tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak terdaftar dan sebagainya. Selama dia mendaftar dan diakui oleh negara, maka bisa berjalan. Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha itu sesuatu yang berbeda dalam hal pelaksanaan keagamaannya, tetapi menjadi penguat dalam membangun negeri ini. Jadi piagam eksklusif deklarasi Jakarta Vatikan yang di situ ada simbol Pancasila yang akan disampaikan ke khalayak dunia, tidak cukup hanya menjadi sebuah tanda tangan, tapi kehadiran Paus Fransiskus menyampaikan ke semuanya. Kehadiran beliau langsung direspon positif kalau menurut saya. Apalagi NU dan Muhammadiyah sebagai simbol organisasi keagamaan Indonesia, semuanya welcome, tidak mempermasalahkan kehadiran beliau, meskipun keberadaan beliau di sini salah satunya juga melaksanakan misa, tetapi ini nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, apakah akan membawa dampak positif dalam kehidupan Indonesia pasca Pilpres, Pileg, dan nanti pasca Pilkada? Kalau menurut saya iya. Jadi gereja yang tidak ikut dalam proses politik praktis, tapi sama seperti NU dan Muhammadiyah, mempunyai politik yang lebih agung, lebih besar, yaitu bagaimana membangun negeri itu berdasarkan dengan kedewasaan elit politik untuk menghadirkannya. Ia berpikir jangka panjang, tidak taktis, pragmatis, sehingga mengkombinasikan dengan semuanya itu perlu dilakukan. Dan ini tidak cukup hanya menjadi omon-omon, tetapi menjadi hal yang perlu disepakati dan dilaksanakan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga kunjungan Paus Fransiskus menjadi sesuatu untuk Indonesia. Beliau mendapatkan sebuah pengalaman yang menarik dan bisa disampaikan ke seluruh dunia dengan piagam Jakarta Vatikan, bahwa dalam sebuah negara hidup bersama dan beragam itu bukan kendala, tapi malah menjadi spirit untuk membangun lebih baik. Semoga bermanfaat. Selamat datang Paus Fransiskus. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.